Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kelana Firna Vilanova, saya dari kelas 10I. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi sosiologi mengenai lembaga sosial. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian lembaga sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki hubungan timbal balik dengan manusia lainnya. Manusia membutuhkan peran dari sesamanya. Manusia butuh kehidupan yang teratur. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan kemunculan lembaga sosial. Antropologi Kojaraningrat memiliki pengertian secara umum tentang lembaga sosial. Menurut mereka, lembaga sosial merupakan satuan norma khusus yang menata serangkai tindakan berpola. Tindakan ini untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Berikutnya ada syarat dan fungsi lembaga sosial. Antropologi Kojaraningrat menyatakan sebuah lembaga sosial harus mempunyai syarat, yaitu yang pertama, suatu tata kelakuan baku dapat berupa norma maupun adat istiadat yang hidup dalam ingatan maupun tertulis. Yang kedua, terdapat kelompok manusia yang menjalankan kegiatan bersama yang saling berhubungan berdasarkan sistem norma tersebut. Yang ketiga, pusat aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan tertentu berdasarkan apa yang disadari dan dipahami oleh kelompok yang bersangkutan. Yang keempat, sistem aktivitas tersebut didasarkan atau dibiasakan kepada kelompok dalam suatu masyarakat dan dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima, memiliki perlengkapan dan peralatan. Sedangkan fungsi lembaga sosial menurut sosiolog Surjono Sukanto adalah yang pertama, memberikan pedoman kepada masyarakat mengenai pemenuhan kebutuhan. Seperti sebagaimana mereka harus bersikap menghadapi masalah yang muncul atau bagaimana hidup berkembang di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk melakukan sistem pengawasan masyarakat terhadap anggotanya. Hal ini upaya dari pengendalian sosial. Yang ketiga, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya ada contoh lembaga sosial. Yang pertama, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan. Contoh lembaga sosial pendidikan adalah lembaga sosial yang berperan untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman melalui proses pendidikan dari tingkat dasar dan dengan tujuan meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia, mengubah perilaku ke arah yang lebih baik, mengembangkan bakat dan keterampilan untuk kepentingan diri sendiri maupun masyarakat. Lembaga ini juga memiliki beberapa fungsi seperti sarana pengembangan dan pelestarian kebudayaan, tempat pengembangan bakat, hingga memperpanjang masa ramah. Ada beberapa contoh lembaga pendidikan mulai dari institusi sekolah, les, atau kursus. Misalnya taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, les membaca, kelompok bermain, dan sebagainya. Yang kedua, lembaga keluarga. Ini adalah lembaga terkecil yang ada pada masyarakat sekaligus lembaga pertama yang dimiliki oleh seseorang. Biasanya lembaga ini tercipta karena pernikahan. Contohnya adalah kamu dan keluarga di rumah. Kita dan keluarga di rumah. Perlu diketahui juga, lembaga ini memiliki beberapa fungsi ekonomi, fungsi produksi, fungsi proteksi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi pengawasan sosial, dan fungsi memberi status. Contoh lembaga keluarga di Indonesia seperti KUA atau Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, Lembaga Perlindungan Anak, KPAI, BKKBN, Posyandu, PKK, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi merupakan lembaga yang berperan penting dalam aktivitas yang ada di bidang perekonomian. Lembaga ini memiliki beberapa fungsi seperti menjaga kebutuhan produk untuk keberlangsungan hidup masyarakat terpenuhi. Selain itu juga
bisa menjadi pedoman dalam menentukan harga barang yang akan dijual, sebagai pedoman mendapatkan modal, hingga pedoman dalam aktivitas perputaran ekonomi masyarakat. Contoh lembaga ini seperti Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan, dan lain sebagainya. Yang keempat, lembaga agama. Lembaga keagamaan merupakan lembaga sosial yang mengatur kehidupan manusia dengan dalam beragama, baik Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Islam, dan agama Konghucu. Lembaga ini berfungsi mengatur kehidupan penganut agama secara individu, hubungan dengan sesama maupun Tuhan. Selain itu, lembaga ini juga harus memastikan kerukunan antara umat beragama, sarana pembantu dan pencarian identitas moral sebagai sarana peningkatan solidaritas kelompok, kohesi sosial, keramahan dalam bergaul, dan sebagainya. Yang kelima, lembaga politik. Lembaga politik adalah lembaga sosial yang berperan penting dalam menunjang keberlangsungan proses pembentukan, pembagian kekuasaan sebagai proses pengambilan keputusan, Lembaga ini memiliki beberapa fungsi seperti mengatur proses kegiatan politik, mewujudkan ketertiban di dalam maupun luar negeri, dan mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Lembaga ini bertugas menangani administrasi dan tata tertib umum agar masyarakat dalam keadaan aman dan tentram. Contoh dari lembaga ini di Indonesia seperti DPR, MPR, DPRD, Mahkamah Agung, dan sebagainya. Yang keenam, lembaga hukum. Lembaga hukum merupakan lembaga yang mengatur tentang tata tertib hidup bermasyarakat dan memberikan bantuan dalam bidang hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena tidak semua anggota masyarakat mengerti tentang hukum, dan ketika berhubungan dengan hukum lalu mengalami kesulitan, maka lembaga hukum yang ada untuk siap membantu. Lembaga ini berfungsi dan berkewajiban untuk memastikan bahwa masyarakat bisa hidup dengan aman, nyaman, dan terhindar dari bahaya yang mengancam jiwa, raga, dan kepemilikan seperti polisi, Mahkamah Agung, dan sebagainya. Yang ketujuh, lembaga kebudayaan. Lembaga budaya ialah lembaga sosial yang berperan untuk menjaga dan mengembangkan kebudayaan, seni, lingkungan, dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat yang merupakan hasil dari cipta, karya, karsa masyarakat itu sendiri. Lembaga ini bertujuan untuk mengembangkan seni budaya, pengetahuan, pendidikan, dan hal-hal yang menyertainya di kepentingan negara maupun masyarakat. Yang kedelapan, lembaga kesehatan. Lembaga ini berorientasi pada pelayanan kesehatan dan memiliki tujuan untuk menjadikan seluruh masyarakat sehat secara mental maupun fisik. Terkadang ada banyak aktivitas yang berkaitan dengan kesehatan yang dilaksanakan lembaga kesehatan ini secara cuma-cuma untuk memastikan masyarakat sehat. Ada beberapa lembaga kesehatan yang ada di Indonesia seperti puskesmas, klinik, rumah sakit umum, dan sebagainya. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.